Halo, salam semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita ada dalam keadaan sehat. Kita semua ada di dalam damai yang di dalam Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Khususnya untuk jemaat GSI Salom yang ada di rumah. Hari ini kita beribadah kembali bersama-sama. Walaupun saudara di rumah masing-masing, tetapi dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan mendengar firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan, ya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti dan kami terus bertumbuh di dalam kasih pengenalan. Pakai hamba urapi Tuhan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar dari dua perikop firman Tuhan. Yang pertama itu dari Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dan kemudian yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dan tema kita pada hari ini adalah Kingdom Builder atau pembangun kerajaan. Nah, tahukah saudara bahwa kita semua ini adalah warga kerajaan surga? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita ini adalah anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Dan juga kita ini warga kerajaan surga dan disebut anak-anak kerajaan. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dipindahkan atau kita dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan masuk dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan juga mengatakan sebagai warga kerajaan kita juga harus menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kerajaan, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Itu banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika dia masih hidup di dunia ini. Salah satu contoh itu adalah di dalam Matius pasal 5, ya, tentang ucapan bahagia di bukit yang Tuhan berikan pada saat itu. Nah, saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini adalah perwakilan duta dari kerajaan itu. We are the representative dari God's kingdom. Dimanapun kita berada, kita mewakili, kita adalah duta-duta kerajaan. Dan sebagai duta, kita mempunyai visi agar kerajaan Allah itu, ya, agar kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu bisa disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah pesan Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, supaya kita pergi menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, dan kita akan menjadi saksi mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Alkitab juga mengatakan, ya, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang kecil sekali, tapi ketika ditabur dia akan tumbuh dan kemudian akan menjadi pohon yang besar, banyak cabang-cabangnya, dan burung-burung akan hinggap di sana. Dan seperti ragi juga, ya, yang sedikit sekali, tapi kemudian ketika dicampur di dalam tepung akan menghamirkan semuanya dan mengembang. Demikianlah tentang kerajaan surga. Nah, saudara, yang sangat luar biasa itu adalah saudara dan saya diberi mandat untuk mengabarkan kabar baik tentang kerajaan surga ini. Dan saudara dan saya itu adalah pembangun-pembangun kerajaan Allah. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, karena ada dua perikop, yaitu yang pertama dari Matius 16 ayat 18 dan 19, dan kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Tetapi mari kita baca dulu di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Yang pertama kita melihat perintah untuk membangun kerajaannya,
itu, atau membangun sidangnya, atau membangun eklesia jemaatnya, itu adalah perintah daripada Tuhan. Itu adalah hati Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini, dia memberikan nubuat atau kepada Petrus bahwa Petrus akan mendirikan jemaat atau eklesia itu di atas batu karang. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, pada waktu hari Pentakosta ya saudara, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, maka berdirilah gereja atau eklesia atau jemaat itu yang pertama kali. Dan di sini dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya, karena ketika kita mengabarkan kabar baik, kabar Injil itu, ketika orang mendengar saudara dan Roh Kudus bekerja, kita lihat bahwa Tuhan menarik orang itu keluar dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Jadi kuasa maut ataupun alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-19, kita bukan hanya pendiri atau membangun kerajaannya, tetapi kita diberi kuasa, kita dilengkapi dengan Tuhan memberi kunci kerajaan. Ayat yang ke-19 di situ, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kita diberi otoritas kerajaan. Di sini bahkan dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa otoritas ya di dalam perkataan setiap pembangun kerajaan surga ya. Apa yang kita ikat di bumi ini, di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas. Ketika kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus saya ikat kau setan, maka akan terikat ya. Kita lepaskan seseorang di dalam nama Tuhan Yesus, kita minta iblis melepaskan seseorang dari ikatannya, maka akan terlepas. Nah, ini adalah kuasa yang Tuhan berikan, dan kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam dan melalui kita. Kemudian kita melihat lagi apa saja yang kita harus tahu sebagai pembangun-pembangun kerajaan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 sekarang ya. 1 Korintus pasal 3 sekarang, kita lihat ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi saudara, kita bukan hanya mendapatkan kunci kerajaan, otoritas kerajaan, tetapi kita teman sekerja Allah. Ya, jadi dalam membangun kerajaan itu kita tidak sendirian, akan tetapi kita bersama-sama dengan Sang Raja yang memiliki kerajaan itu. Ya, dia bersama-sama dengan kita dan dialah yang mengutus kita untuk menjadi pembangun kerajaan. Ayat yang ke-9 yang bagian B-nya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan membangun kerajaan itu sama dengan membangun manusianya. Kita sedang membangun manusia. Kita ingat tadi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 ya, ketika seseorang itu mendengar firman Tuhan, dia percaya, dia dipindahkan, dibebaskan dari kuasa atau kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti dari kegelapan, dari dosa ya, dari perhambaan dosa, kehidupannya kacau ya, tapi setelah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya menjadi warga kerajaan surga, mereka itu akan dibentuk ya, mereka itu akan dibangun sehingga mereka memiliki karakter kerajaan. Nah, suatu ketika ada seorang raja ya, ada seorang raja, ini ilustrasi saja, dan raja ini sangat baik dan dia menyamar menjadi rakyat biasa. Dia jalan-jalan ke pasar dan kemudian dia ketemu ada satu tempat di pasar dekat jembatan, ada seorang anak malang, anak sebatang kara sedang mengais-ngais ya tong sampah untuk mencari makanan. Anak itu melihat sang raja dan sang raja melihat anak itu, tetapi apa yang jadi itu pandangan itu ya, melihat mata anak itu, belas kasihan dari sang raja itu betul-betul memenuhi hatinya. Ketika dia pulang, dia tidak bisa tidur, dia mengingat anak itu, dan besok paginya dia katakan kepada pegawai-pegawai istana, pergilah ambil anak itu. Anak itu kemudian dibawa ke istana. Nah saudara, apa yang dilakukan untuk anak itu? Saya percaya yang pertama kali adalah anak itu dimandikan, bukan?
setelah dimandikan dan kemudian rambutnya mungkin dicukur ya, kemudian dibersihkan luar biasa, dipakai jubah yang baru, jubahnya atau pakaiannya dibuang, kemudian dipakaikan kasut, dan penampilannya sudah seperti anak raja. Tetapi tidak sampai di situ saja, bukan hanya penampilan, tetapi juga perangainya, sikapnya, hatinya, paradigmanya, cara bicaranya, cara bertingkah laku harus betul-betul memiliki karakter kerajaan pada saat itu. Oleh sebab itu dia mulai dilatih ya, ada pelatihan-pelatihan manner, pelatihan-pelatihan sikap dan tingkah laku. Saudara, sebenarnya itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ketika kita berpindah ya, dibebaskan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya, kita diproses oleh Roh Kudus sehingga kita terus menerus dibentuk dari kasih karunia kepada kasih karunia, bahkan diubah ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, jelas bahwa membangun kerajaan itu adalah membangun manusia. Kemudian kita lihat lagi, membangun kerajaan itu adalah partnership ya, partnership. Jadi kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan ya. Kita bisa bekerja ya, membangun kerajaan itu bisa lewat penginjilan atau lewat ladang yang Tuhan sudah berikan di dalam gereja kita ya, di dalam gereja lokal kita, di mana kita sedang membentuk orang-orang yang dibawa Tuhan untuk dibentuk ya saudara. Nah, di dalam membangun kerajaan ini adalah partnership. Paulus katakan aku menyiram, aku menanam, Apolos menyiram. Rupanya di dalam jemaat di Korintus itu ya ada perselisihan ya antara grupnya Paulus, grupnya Apolos. Oleh sebab itu kata Paulus, aku ini menanam, kemudian Apolos yang menyiram. Ayat yang ke-6. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan ya, baik yang menanam maupun yang menyiram, tetapi yang penting itu adalah Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan. Karena kalau Tuhan tidak memberi pertumbuhan, maka sia-sialah usaha mereka. Kemudian ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama-sama masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Saudara, di dalam satu sidang atau dalam satu gereja ya, itu ada gembala, ada pengajar-pengajar, ada majelis-majelis dan sebagainya, pekerja-pekerja, pelayan Tuhan yang bekerja ya, bekerja sama. Dan kita ini adalah partnership, saling bekerja satu sama lain untuk membangun kerajaan Tuhan. Kita ini semuanya sama di hadapan Tuhan, baik gembala, baik pengajar, baik semua yang ada terlibat di dalamnya, kita semuanya sama dan mendapat upah masing-masing dari Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa fokusnya, pusatnya dari membangun kerajaan ini adalah Kristus. Karena Kristuslah yang memberi pertumbuhan, yang memberi kemajuan, yang memberi pertumbuhan, memberi kehidupan di dalam kerajaan ini. Nah, kita melihat juga di dalam ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan yang lain membangun terus di atasnya. Nah, kita melihat Paulus katakan aku sebagai ahli bangunan dan dia sebagai rasul ya. Dia pergi dari kota ke kota, dari tempat ke tempat, dan di sana dia kemudian melayani dan kemudian berdirilah ya ladang Tuhan di sana, berdirilah kerajaan Tuhan di sana. Dan kemudian dia tinggalkan itu, dan apa yang terjadi, dia mengutus orang lain ya. Dan di sini dikatakan dia yang memulai, tetapi kemudian orang lain yang meneruskan, orang lain yang membangunnya, sama seperti membangun rumah, membangun fondasinya dulu dan kemudian tembok-temboknya dibangun ya oleh yang lain. Nah, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Yang penting di sini bukan kita memperhatikan pekerjaan orang ya, tetapi yang penting di sini adalah masing-masing. Jadi setiap kita
tugas yang sudah diberi tanggung jawab kepada Tuhan masing-masing. Kita bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, dengan membangun, memperhatikan bagaimana kita membangunnya, ya, bagaimana kita melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara, membangun kerajaan itu berbicara tentang Kristus, all about Jesus, ya. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber pertumbuhan, dialah raja dari kerajaan itu, dan semuanya berpusat kepada dia, oleh dia, dan untuk dia, dan segala sesuatu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah saudara yang kekasih, sekarang mari kita melihat bagaimana sikap kita sebagai pendiri-pendiri atau pembangun kerajaan itu. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama itu adalah sebagai pembangun kerajaan Allah, kita ini adalah pelayannya atau kita ini hambanya. Yang pertama itu adalah kita harus mengutamakan, ya, memprioritaskan hubungan kita dengan Sang Raja. Jadi hubungan kita yang terus-menerus dengan Sang Raja itu harus menjadi prioritas yang terpenting, yang menjadi prioritas yang utama, saudara. Apapun kesibukan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus terus-menerus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan hubungan yang terus-menerus itulah kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan. Kita mengalami perjumpaan juga dengan kasih Tuhan, sehingga roh kita terus dibangun, roh kita terus dikuatkan, hingga kita tidak mengalami kecapean di dalam kita melayani atau membangun kerajaan. Nah saudara, kita seringkali terjebak, ya, kita terjebak dengan keadaan, seringkali tugas kita terlalu berat, ya. Kita harus melayani banyak orang, kemudian juga mungkin kita sibuk dengan organisasi, kegiatan-kegiatan, dan akhirnya sampai di rumah kita sudah capek, pagi-pagi kita sudah harus bangun pagi-pagi, hingga kita tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan. Saat teduh kita dengan Tuhan itu akhirnya terbengkalai, tidak ada doa lagi, ya saudara, secara pribadi tidak ada lagi mesbah pribadi dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu kita ingat bagaimana jemaat yang ada di Efesus, ya. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu bahwa engkau berjerih lelah, tetapi aku mengecam engkau oleh karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan sampai kita pekerjaannya lebih penting daripada yang punya pekerjaan itu. Jadi saudara, hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus harus dijaga dan harus menjadi prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kerajaan ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9 tadi. Itu adalah milik Tuhan, bangunan Allah. Itu bangunan Allah sendiri, itu milik Allah sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa sidang atau gembala, ya, atau pekerjaan gereja yang kita sudah mulai, ya, yang kita miliki itu milik kita, ya, milik kita. Dan kita berpikir bahwa saya yang mulai ini kalau bukan saya yang membangun sidang ini kalau bukan saya yang mengurus sidang ini nggak akan terjadi apa-apa. Sehingga kita menganggap bahwa bangunan ini, ya, bahwa kerajaan ini milik kita. Sehingga kita mengatur tanpa ada melibatkan Tuhan di dalamnya. Seakan-akan kitalah yang berkuasa di situ. Sehingga kita bisa melakukan apa saja karena kita merasa bahwa ini milik kita. Ingat saudara, itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Ingat pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkata gembalakanlah domba-dombamu, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kerajaan ini milik Tuhan 100%. Dan kita hanyalah alat saja, teman sekerja Allah yang diberi keistimewaan untuk terlibat bekerja bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang berikutnya itu adalah sebagai pembangun kerajaan, kita harus mencari kemuliaan Allah saja, bukan kemuliaan diri sendiri, saudara.
Seringkali kita juga terjebak akan hal ini. Mungkin prestasi kita semakin hari semakin baik dan kita sering dipuji oleh orang dan kita menikmati kepujian-pujian itu. Saudara, hati-hati, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yohanes. Kita coba lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Mari buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-7 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara. Barang siapa berkata dari dirinya sendiri, perhatikan, barang siapa yang berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita berkata-kata berdasarkan diri kita sendiri, ya, kita bermegah pada diri kita sendiri, maka kita mencari hormat untuk diri kita sendiri. Tetapi kemudian kita lihat lagi di sini, tetapi barang siapa hormat bagi dirinya, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia, bagi Tuhan yang mengutusnya, ia benar, orang itu benar, dan tidak ada ketidakbenaran di dalamnya. Kalau kita mencari, ya, hormat bagi dia, bagi Kristus, bagi Sang Raja itu yang telah mengutus kita, maka tidak ada ketidakbenaran di dalam hati orang itu, di dalam hati kita. Itu benar-benar murni, karena tidak ada kepentingan lain, ya, tidak ada motivasi-motivasi yang lain selain untuk kemuliaan Tuhan, selain untuk Tuhan. Saya ingat pada waktu baru-baru, ya, Presiden kita Jokowi baru pertama kali jadi presiden, ada satu kata kalimat yang saya suka. Bukan ada kepentingan lain, ya, tidak ada kepentingan lain. Jadi dia lakukan hanya untuk kepentingan pemerintahan, ya, jadi untuk bangsa. Nah, demikian juga yang kita lakukan, motivasi kita cuma satu, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan hormat bagi nama Tuhan. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 13b, ya, di dalam doa Bapa kami segala kemuliaan, ya, kuasa itu adalah selama-lamanya untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, yang berikutnya, yang keempat, kita harus tahu juga sebagai pembangun-pembangun kerajaan bahwa otoritas kita di dunia ini, ya, otoritas kita di dunia ini sangat tergantung sejauh mana kita tunduk kepada Sang Raja, ya. Sejauh mana kita tunduk kepada Sang Raja. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, kita lihat di situ dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah, maka kamu akan melawan iblis. Jadi kita tunduk kepada Tuhan, maka kita diberi otoritas, kita diberi kuasa untuk melawan iblis, untuk mengusir iblis. Kita diberi kuasa atas iblis. Nah, kemudian kita lihat di dalam Taman Eden, ya, di Taman Firdaus itu ada dua pohon, ya, yaitu yang pertama pohon kehidupan dan yang kedua itu adalah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Nah, kalau kita makan buah dari pengetahuan, ya, kehidupan, maka kita akan mendapat hidup dan kita akan mendapatkan otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Tetapi jika kita makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka kita akan kehilangan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Bahkan kita kehilangan akses untuk masuk ke tempat buah atau pohon kehidupan itu. Jadi saudara, kita melihat di sini ketaatan dan penundukan diri kita kepada Sang Raja itu adalah kunci untuk kita mendapat otoritas kerajaan. Jadi sekali lagi, ketaatan dan penundukan diri kita kepada Sang Raja adalah kunci untuk mendapat otoritas kerajaan itu. Ini hanya sederhana saja sebenarnya, tapi memang sulit untuk dilakukan. Karena itu kita harus membuang ego kita, kesombongan kita, ya, dan menyangkal diri. Kita hanya bilang sama Tuhan, ya, yang simple saja, Tuhan, ini saya, ini keberadaan saya. Dan kita harus mempunyai hati yang humble, hati yang betul-betul rendah hati, membiarkan Dia menguasai kita, bekerja di dalam dan melalui kita sepenuhnya. Kemudian yang kelima itu adalah, yang kelima, kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab kepada Sang Raja yang akan mengadili, menghakimi segala sesuatu.
Saudara ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus memberi ilustrasi atau perumpamaan dengan memberi talenta kepada hamba-hambanya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, kemudian dia pergi. Tetapi kemudian dia akan kembali dan dia akan meminta pertanggungjawaban ya dari apa yang telah dipercayakan kepada dia. Nah, saudara, kita tahu juga bahwa kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, tapi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita layani, saudara, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menyaksikan kehidupan kita. Karena Paulus katakan bahwa kita ini seperti surat yang terbuka yang dapat dilihat banyak orang. Mari kita baca di dalam 1 Korintus. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke 1 Korintus pasal yang keempat ya, 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga dan keempat. Bagiku sedikit sekali, artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan atau yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi yang menghakimi kita itu adalah Tuhan. Nah, saudara, sebab itu Paulus dia benar-benar menjaga kehidupannya ya di hadapan Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus pasal yang keempat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, sekalipun kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dia sampai berkata, kami bisa dipertimbangkan, silahkan hakimi kami, adili kami. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia tahu dia tidak mau mempunyai hidup yang tersembunyi. Dia tidak mau memiliki kehidupan yang memalukan. Jangan sampai saudara di hadapan jemaat, di hadapan orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita mempunyai kehidupan dosa yang tersembunyi. Saudara, semua itu akan dibongkar oleh Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini, kita harus tahu beberapa hal. Kita akan dihakimi dan diadili bukan berapa pencapaian yang kita sudah capai ya, berapa indahnya atau berapa tingginya pencapaian yang kita sudah capai di dalam melakukan membangun kerajaan ini. Tetapi kita diadili, dihakimi berdasarkan motivasi kita di dalam melayani. Yang kedua juga, kita dihakimi bukan berdasarkan pekerjaan yang hebat yang sudah kita kerjakan, tetapi berdasarkan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Ingat apa kata Tuhan Yesus di akhir-akhir zaman nanti ya, ada orang berseru Tuhan, 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 dan mereka mengatakan kami bernubuat dalam namamu, atas namamu, kami melakukan pekerjaan mukjizat dan sebagainya atas nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Hanyalah engkau yang membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Sang Raja yang mempunyai pekerjaan itu, yang mempunyai kerajaan itu. Oleh sebab itu saudara, kita dihakimi, kita diadili bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan pekerjaan yang hebat yang sudah kita lakukan, tapi berdasarkan ketaatan kepada kehendak Allah. Kemudian kita tahu juga bahwa kita dihakimi, kita diadili bukan berdasarkan panggilan kita yang luar biasa, bukan berdasarkan karunia-karunia yang kita miliki yang sangat luar biasa, tetapi saudara dan saya dihakimi ya menurut menurut kesetiaan kita ya,
berdasarkan kesetiaan kita di dalam kita melaksanakan panggilan itu, di dalam melaksanakan semua karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita diadili berdasarkan kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan. Sebab itu saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita sebagai pekerja-pekerja membangun kerajaan surga, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Sebagai penutup saya ingin kita memikirkan akan hal ini dan membangun hati kita. Satu itu adalah memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang penyerahan hidup kita, penyerahan hati yang total kepada Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mencari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang berikutnya itu adalah mari kita selidiki hati kita. Apakah benar-benar motivasi kita untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Kita mau bilang sama Tuhan, mau supaya memurnikan hati kita. Kita harus membangun supaya pekerjaan yang kita lakukan, tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, kita lakukan itu dengan kemurnian hati. Yang supaya ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan dia berkata, berbahagialah hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam perjamuan ya, bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika Tuhan datang untuk menjemput kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar membangun kerajaan itu adalah satu kesempatan, hak istimewa, kepercayaan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh diberi kunci kerajaan dan kami bisa bekerja bersama-sama dengan Sang Raja, dan kami bisa partnership dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, ini bukan pekerjaan kami, ini bukan milik kami, tetapi hanya milik daripada Tuhan saja. Sebab itu hidup kami juga milik-Mu. Pakai kami, kuasai kami sepenuhnya, sehingga Tuhan sendiri yang memakai melalui kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja, dan Tuhan sendiri akan menyempurnakan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap jemaat, berkati mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami teringat akan bangsa-bangsa Tuhan yang sedang mengalami pandemik Tuhan COVID-19 Tuhan. Oh, di seluruh dunia mereka sedang mengalami Tuhan mungkin ketakutan, panik Tuhan, oleh karena situasi saat ini, situasi ekonomi yang kemudian Tuhan akan terpuruk oleh karena harus lockdown Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkaulah jawaban bagi dunia dan gerejamu Tuhan, anakmu itu juga adalah jawaban. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan di mana saja berada, supaya mereka boleh menyatakan terang Tuhan, menyatakan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, presiden kami ya Tuhan, untuk wakil presiden, para menteri kabinet yang ada, oh gubernur-gubernur, bupati-bupati, lurah-lurah, bahkan RT, RW, semuanya Tuhan, camat, semuanya kami minta Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam menangani hal ini Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan untuk setiap dokter yang ada, yang sedang merawat orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, berikan juga hikmat kesabaran, protect mereka Tuhan dari virus-virus, dan orang-orang yang sedang dirawat Tuhan dan yang sedang diisolasi.